Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Pagi ini cukup cerah. Jadi saya mau memperpanjang STNK. Ya, di sini perpanjangan STNK dilakukan setiap tahun. Di sini dilakukan oleh pemerintah maupun swasta. Bisa di kantor Samsat atau ada pihak swasta yang ditunjuk oleh pemerintah untuk melakukan inspeksi dan perpanjangan inspeksi mobil dan perpanjangan STNK. Ya, mereka menempatkan anggotanya dari kepolisian lalu lintas di tempat swasta tersebut. Jadi di sini kurang lebih 3 tahun yang lalu udah mulai dilakukan kerjasama dengan swasta. Jadi kita bisa di kantor polisi lalu lintas atau di tempat swasta itu. Ya, jadi diberi kemudahan. Akan tetapi kalau untuk di swasta kita harus membayar ekstra kurang lebih 450 sampai 500 ribu untuk cas, untuk biayanya. Oke, bagaimana prosesnya? Baik, ayo kita ikuti. Prosedur yang pertama dilakukan adalah mempersiapkan berkas-berkasnya seperti KTP, STNK asli ya, KTP asli. Nanti kita pertama yang dilakukan pergi ke kantor asuransi mobil ya. Jadi di sini diwajibkan membayar asuransi mobil per tahunnya. Jadi setiap tahun itu sebelum registrasi atau sebelum perpanjangan STNK tersebut kita membayar asuransi. Jadi membayar asuransi di sini ada berkisar dari ada yang 11 sampai 19 dinar ya. Kurang lebih dari 400 atau 500 ribu sampai 1 jutaan. Ya, kurang lebih segitu. Jadi ini bentuk STNK mobil di sini, STNK seperti ini. Ya, habis itu setelah kita ini membayar asuransi, nanti mereka akan lampirkan di sini keterangannya. Setelah membayar asuransi, nanti kita akan bawa ke tempat pemeriksaan mobil. Biasanya saya suka ke kantor Samsat pemerintah. Tapi semenjak 3 tahun terakhir ini setelah dibuka swasta juga, jadi saya lebih ke swasta. Ya, konsekuensinya kita harus membayar biaya ekstra, yaitu 10 dinar itu, sekitar 45 sampai 50 ribu lah. 450 sampai 500 ribu. Ya, kalau di swasta mungkin lebih singkat, ya kurang lebih kalau lancar setengah jam udah selesai. Jadi di sana juga ada polisi juga normal seperti pelaksanaan seperti di kantor Samsat, cuman diselenggarakan oleh swasta. Ya, pastinya ada perbedaan layanan, servis tempatnya yang enak. Ya, servis seperti layaknya kita ke swasta, seperti kayak ke bank atau kemana gitu. Di sini sebetulnya tutup mulai dari tanggal 12 Maret yang lalu sampai tanggal 20 kemarin. Jadi 21 sudah buka. Kalau Indonesia saya dengar kalau nggak salah tanggal 9 Juni ya bukanya ya untuk kantor Samsat atau untuk perpanjangan STNK. Saya kurang tahu udah buka atau belum kantor yang biasa tempat saya memperpanjang ini. Jadi banyak sekali kantor-kantor setelah diperbolehkan swasta untuk melakukan inspeksi kendaraan dan perpanjangan STNK, banyak sekali yang membuka kantor-kantor tersebut. Jadi banyak pilihan. Pelaksanaannya tetap fair seperti yang dilakukan oleh pemerintah karena diawasi juga oleh polisi yang ada di sana. Jadi kalau misalnya ada kerusakan atau sesuatu yang tidak memungkinkan untuk diloloskan saat perpanjangan, ya mereka tetap akan memberlakukan itu. Jadi misalnya yang rusak, ada catnya kurang bagus atau mungkin desain dan sebagainya nggak jalan, ya mereka tetap memberlakukan untuk memperbaiki dulu baru nanti balik lagi. Mudah-mudahan inspeksi mobil saya lancar, tidak ada masalah, insya Allah. Situasinya udah mulai rame, ini udah mulai new normal kalau di Kuwait. Memang ada 3 tempat yang masih lockdown, nggak boleh keluar orang-orangnya, karantina wilayah. Beberapa sudah boleh dibuka, tapi masih sebatas siang hari, malam hari masih tutup. Tempat penjual mobil bekas ini, mobil second ini di sini. Di sini mobil dibiarin terbuka seperti itu. Ini mobil bekas jual ini second. Dibuka seperti ini, tidak ditempatkan di garasi. Ya, terbuka seperti ini di luar saja. Ini kalau mobilnya mobil second yang mobil mewah atau mobil biasa ada semua di sini.
Wah, nggak boleh, hari ini belum buka, jadi hari minggu depan katanya. Jadi minggu ini cuma buka asuransi saja. Untuk peperangan STNK-nya minggu depan katanya bukanya. Penerapan social distancing juga masih, prosedur kesehatan. Ya, meskipun buka tapi tetap prosedur kesehatan diterapkan di setiap kantor yang ada di Kuwait. Ya, hari ini belum beruntung hari ini. Ternyata kantornya masih tutup, belum buka, jadi belum beruntung hari ini. Dia bilang hari minggu depan katanya, Usbu'al Jai kalau mereka bilang. Jadi mobilnya nanti ditaruh di sini, diparkir di sini. Setelah itu nanti kita masuk ke dalam, menyalin berkasnya. Setelah itu kunci diserahkan dan mereka akan membawa mobil nanti masuk ke gerbang itu, masuk ke belakang untuk dilakukan inspeksi di belakang sana. Ya udah, kita tinggal nunggu aja di situ sambil menikmati minuman atau kopi atau apa yang disediakan mereka, atau wifi dan sejenisnya lah. Ya, layanan swasta seperti itu. Menunggu kurang lebih 30 menit, biasanya udah selesai, nanti dicap. Kemudian mereka juga nanti terus di laminating. Jadi bentuknya seperti yang saya tunjukkan tadi. Nah, nanti seperti ini nih. Ya, seperti ini bentuknya. Sudah beres, tapi hari ini tidak bernasib baik. Oh ya, seperti yang saya beritakan, saya informasikan pada video saya yang dulu yang pertama, bahwa di sini itu tidak membayar pajak. Maksud saya untuk perpanjangan STNK tahunan segala macam itu tidak kenakan pajak, hanya membeli kalau di sini stam atau materai ya, sistem materai seharga 5 dinar sama dengan 200 sampai 250.000. Dah itu aja tok biaya untuk perpanjangan. Tok itu mau cc-nya seberapa, mobilnya mobil mewah, mobil apa seperti itu. Mau punya ekspatriat, pendatang atau mau orang sini, sejauh ini sampai hari ini seperti itu jumlah pembayarannya. Jadi tidak banyak. Ini seperti mobil saya ini 2500 cc, sampai sekarang pun tetap tidak membayar. Jadi gratis ya kalau di sini mobil mewah sekalipun ya, kalau di Indonesia dikatakan mobil mewah ya, sekalipun itu gratis, di sini nggak bayar. Dan kalaupun ada biaya lain, karena saya tadi di swasta ya, ini di swasta sini, nah itu untuk service charge aja, biaya untuk servis dari mereka. Tapi kalau saya ke samsat pemerintah ya nggak bayar, cuman itu aja. Jadi kalau di sini tambahan 500.000 seperti saya katakan tadi. Ya, untuk ngirit waktu, kalau saya sih ngirit waktu dan sebagainya, mungkin males lah, capek pulang kerja mungkin ya seperti itu. Jadi saya ngalahin bayar segitu. Ya banyak juga sih, meskipun suruh bayar segitu tapi tetap banyak kok customer yang datang ke sini. Dan ini nggak salah satu tempat dari sekian banyak tempat yang ada di seluruh Kuwait. Banyak sekali bertebaran di mana-mana sekarang, karena nggak mau ngantri orang-orang itu. Ini adalah komplek bengkel, ada kompleks garage ya, tuh garage, bengkel mobil, dan ada juga tempat penjualan mobil second seperti yang bilang tadi, kita lewatin tadi itu. Ya, mobil second banyak aja di situ. Di sini mau mobil mewah maupun mobil yang biasa, taruhnya di luar aja. Kita nggak ada parkiran khusus. Udah umum di sini, jadi nggak dimasukin ke parkiran. Mobil saya juga di luar ini, mau kepanasan sampai 50 derajat, sampai kedinginan sampai 0 derajat, tetap di luar, nggak ada ditutupi pakai atap pakai apa, nggak ada fasilitas seperti itu di sini. Jadi di udara terbuka di sini. Nah ini di depan ini jualan mobil-mobil second ini, tuh lihat, mobil-mobil gede-gede gitu, mobil mewah kayak gitu, biasa di luar aja, nggak ada garasi khusus, tempat khusus nggak ada. Ada sih 1-2 perusahaan yang menyediakan di tempat khusus, maksudnya di tertutup, meskipun mobil second. Tapi di sini kebanyakan nih mobil second yang ditaruh di luar aja, ini jual-jual mobil second. Ada satu lagi tempatnya dipindah ke daerah dekat tempat saya itu, ada juga. Nah, ini mobil-mobil Lexus gede-gede gini, taruh di luar aja gitu. Jadi tiap hari itu ada hitungan bersih-bersih, udah nggak ditutupin, nggak di cover, nggak di apa, itu kayak gitu aja.
Sambil muter-muter lihat suasana Kuwait new normal. Ini juga di sini daerah bisnis, pusat bisnis. Ada kompleks-kompleks tempat penjualan hardware kayak Ace Hardware, ada True Value. Ya seperti ini situasinya. Sudah mulai agak ramai. Ya, sebelah kiri saya ini ya pusat komersial terbesar di Kuwait. Panjang sekali. Warga mulai beraktivitas, aktivitas bisnis ekonomi mulai bergeliat, tapi tetap mereka mengimplementasikan perilaku hidup sehat sesuai aturan saat pandemi. Sama memakai mask, jaga jarak, tidak bergerombol ya di setiap tempat seperti saya tunjukkan tadi. Mereka menerapkan itu. Biasanya kursinya jajar-jajar rapat, ini dikasih jeda. Mana ya? Saya mau ke Carrefour ini. Udah lewat apa ya? Oh, sana depan. Carrefour buka nggak ya? Carrefour parking. Carrefour buka nggak ya? Mudah-mudahan udah buka lah. Carrefour Mafdal, Carrefour. Open. Thank you. Sepi. Mau pakai appointment segala nggak? Kemarin pakai appointment lah itu kalau mau belanja. Atau sekarang? Enggak kayaknya sih. Biasanya kalau di pusat perbelanjaan lain seperti Lulu, kita pakai kartu sakti boleh masuk. Ya kartu sakti itu kalau kita orang departemen kesehatan ya keluarin kartu saktinya, ID cardnya, udah silakan monggo. Nggak tahu kalau di Carrefour. Anyway, kosong parkirnya, sepi. Mudah-mudahan masih bisa masuk. Ya sih sepi nih kayaknya. Oke, parkir sini aja. Oh udah buka kayaknya. Harus pakai appointment tuh. Step harus pakai appointment. Wow, nggak bisa ini. Harus pakai appointment, tapi nggak tahu. Saya coba pakai kartu sakti, bisa nggak masuk ya? Pakai ID saya. Jadi saya tadi melewati checking dari situ. Saya pakai kartu ini, kartu kementerian, kartu Depkes, diperbolehkan. Kartu sakti. Ayo, lolos dari pengecekan. Kita staf departemen kesehatan, tunjukkan ID kita, belanja tempat pusat perbelanjaan, insya Allah diizinkan untuk masuk. Ini adalah penghargaan khusus dari pemerintah dan beberapa pihak swasta terhadap tenaga kesehatan seperti kita. Oke, di Carrefour udah mulai rame. Oke, itu saja. Saya mau belanja dulu di Carrefour.
Udah mulai rame kok. Oke, Pak Le, boleh itu saja informasi dari saya, video dari saya. Mudah-mudahan menarik. Dan ikuti terus video-video saya selanjutnya. Jangan lupa ya, jangan lupa. Silakan like, comment, subscribe ya. Subscribe biar rame. Oke, terima kasih. Assalamualaikum.